Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tera Baca, selamat sore. Kita tumben-tumbenan ya. Biasanya kita agendakan pagi, tapi kita akan coba bagaimana suasana sore nih. Kalau kita berdialog di Tera, dialog bersama Tera Baca. Semoga hari ini sahabat Tera Baca dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja. Karena bahagia adalah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam tajuk Nalungtik titik manggih diri, tagline dari Tera Baca, kami ingin mengajak Anda semua untuk tidak saja menikmati kekuatan akal yang kita miliki oleh manusia, namun juga mampu menjadi manusia yang smart dan juga bahagia tentu saja. Karena pesan-pesan dari Sang Pencipta memang hanya bisa kita terima, bisa kita maknai, kemudian bisa juga akhirnya menjadikan sebuah hikmah luar biasa bagi kehidupan kita dengan menggunakan perangkat akal kita. Bersama saya Maya Yustia yang senantiasa akan menemani Anda semua di acara di Tera, dialog bersama Tera Baca, yang sekaligus akan menjadi teman bincang tamu Tera Baca kita di siang hari ini, yaitu Ibu Dedeh Mulyawati. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan Tera Baca. Tera Baca adalah tes bahasa coretan Anda yang memposisikan diri sebagai perangkat melalui metode Graphos Aesthetic Method. Jadi kita mampu untuk menyajikan berbagai macam karakter diri, ingin melihat dari sisi apa, melalui perangkat yang namanya Tera Baca dengan melalui assessment berupa coretan atau gambar Anda. Tanpa harus menjawab sebuah assessment atau questionnaire yang begitu berbelit, hanya dengan mencoretkan saja, insya Allah akan kita olah data tersebut dan menyajikan berbagai macam aspek, apakah itu aspek dasar kita, apakah itu aspek cara berpikir kita, apakah itu apakah itu aspek dari motherly atau fatherly kita, dan segala macam sisi yang coba kita angkat, kemudian kita sajikan kepada sahabat Tera Baca. Sekali lagi dengan tagline Nalungtik titik manggih diri, kami akan membantu untuk meneliti titik, menemukan diri Anda. Dan acara di Tera ini juga disponsori bahkan didukung penuh oleh Kabaca Komunitas Analisis Bahasa Coretan Anak, kemudian Bimba Tera Baca, dan juga Caem tentu saja. Baik, insya Allah sore hari ini saya akan menemani sosok yang luar biasa, sosok seorang ibu yang Masya Allah sepertinya akan menjadi teman curhat saya nih untuk berikutnya ya. Saya akan sapa dulu tamu Tera Baca kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Maya. Masya Allah, kita baru ketemuan sore hari ini, tapi begitu banyak kliknya Yang nih klik ya. ya, yang samaan ya. Ternyata Ya, dari sisi Masya Allah. usia, dari sisi anak-anak kita ya Bu Dede ya, Ya, ya. yang ternyata memiliki jurusan yang sama. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan sore hari ini kita bisa menghadirkan obrolan, dialog ya, dari pengalaman-pengalaman Ibu Dede yang saya kepo. Karena sahabat Tera Baca, kalau boleh saya nengok nih, beliau bernama Ibu Dedeh Mulyawati dan saat Ya, ini nyontek. dan beliau saat ini tempat tinggalnya di Bungur Sari, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Tasikmalaya ya, sedangkan sebetulnya beliaunya lahir di Sumedang. Betul. Ini Ya. lagi di Sumedang Bunda Maya. Oh, lagi di Sumedang. Mudik Ya. atau apa nih ceritanya? Ya, nyambil aja. Sepertinya kerja nih, sepertinya ya. Sepertinya seperti Menebar itu. kebermanfaatan gitu ya ke beberapa kota, Masya Allah, karena memang beliau itu prestasinya luar biasa banget, sahabat Tera Baca. Beliau juara harapan 1 tingkat nasional, Best Practice Pembelajaran Kreatif IGTKI PGRI tahun 2019, kemudian GTK Inspiratif dan Inovatif dengan peran beliau sebagai Kepala Sekolah TK Nasional 2020. Kemudian ini juga nanti saya pengen tanya lebih detail. 40 video terbaik. Apa Bu?
Cameo CSF Asia. CSF Asia tahun 2020. Kayaknya langsung aja nanya yang ini deh, Bu. Aduh, Ya. Heeh. berat. Saya nanyanya uclak ajlok tah rooming uclak ajlok teh naon ya. Saya akan bertanya Kocak random Aslog itu nih. emang yang menarik biasanya. Gitu Jangan ya. kalau ngurut itu monoton. Iya. Tapi satu pertanyaan awal mungkin Bu Ya. Dede. Mungkin Bu Dede bisa ceritakan energinya dari mana sih? Begitu banyak prestasi yang sudah dihadirkan dan begitu banyak aktivitas yang dilakukan dengan 4 orang anak yang luar biasa. Sok Bu, share lah itu energinya dari mana itu? Silakan Bu Dede untuk pertanyaan pertama. Saya juga nggak ngerti ya, ini jawabnya harus dari sisi mana, dari sudut mana, karena banyak sisi yang bisa menjawab dari pertanyaan Bunda Maya. Ini pertanyaan yang level tinggi sebetulnya. Kayak sederhana tapi membingungkan. Jadi kan itu kembali lagi kepada diri kita ya. Dari perjalanan hidup kita, bagaimana kita melihat bahwa semuanya itu pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Betul. Baik pahit, getir, positif, negatif, hitam, putih dan lain-lain. Dan yang bisa memanage diri kita adalah sebetulnya kita sendiri. Dan bagaimana kita fokus kepada apa nih tujuan hidup kita sebetulnya. Yakin bahwa kita apapun yang kita lakukan adalah kita ingin mencari ridho Allah. Dari apapun gitu ya, dari apapun itu, sehingga energi kekuatan yang betul-betul bisa kita ambil itu dari tujuan hidup kita. Dari manakah kita, sedang apakah kita sebetulnya di dunia ini, dan setelahnya di dunia ini sementara kita mau kemana gitu. Dan itu merupakan satu energi yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang kita lakukan itu kembali lagi kepada tujuan daripada hidup kita. Dan tentunya kalau misalnya secara aplikatif, ya orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi sesuatu kekuatan energi bagi kita. Mungkin itu Bunda Maya. Aduh, saya jadi Renghap Ranjuk ini membahas tentang energi. Jadi akhirnya kesini merinding gitu ya. Justru itu yang kita cari ya, Bu Nia dan Bu Reni. Kita tuh sebetulnya sedang mengumpulkan energi positif dari para sahabat Tera Baca yang kita undang nih di agenda di Tera, karena memang kebutuhan untuk menyatukan energi positif itu kan sebetulnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau saya berpikir seperti itu, betul ya Bu ya? Betul sekali. Karena sebetulnya gini, kita harus dulu memaknai tentang hidup. Memaknai hidup itu seperti apa? Apa yang tadi saya jelaskan, bahwa Allah menciptakan kita itu untuk apa sih sebetulnya gitu. Jangan sampai kita terlena dengan panggung sandiwara dan intrik-intrik yang ada di dunia. Kita lupa tujuan hidup kita itu seperti apa, mau apa gitu. Yang akhirnya kita setelahnya misalnya drama kita di dunia gitu ya. Jatah kita hidup di dunia itu sudah selesai. Kita sudah tahu bahwa memang di dunia ini kan untuk sementara, dan akhirnya yang kita kejar itu bukan dunia, tapi ridho Allah, sehingga nanti kita kembali lagi kepada sang pemilik itu dalam keadaan selamat dan ada dalam ridhonya Allah. Masya Allah, ini udah bicara filosofi penciptaan ini. Makanya tadi saat Bunda Maya nanya tuh saya sebetulnya berat jawabnya nih. Mau ke arah mana nih gitu ya. Karena kita banyak sisi sudut pandang yang bisa kita gali sebetulnya. Betul. Memang tujuan dari silakan. Ya sebetulnya kalau misalnya di realita kehidupan seperti apa yang tadi saya katakan, di perjalanan hidup kita ya, yang mungkin tidak lempeng-lempeng saja ya. Pasti itu ya, pasti. Karena sesungguhnya pada saat kita berdoa pun tidak serta-merta bahwa ya Allah jangan sampai kasih cobaan ataupun ujian, karena itu suatu hal yang nggak mungkin. No. Impossible. Yes. Makanya dalam konsep berdoa kan kita mampukan ya Allah aku dalam menghadapi semua cobaan atau ujian yang Engkau berikan kan. Seperti itu. Sehingga betul tadi kata Bunda Maya bahwa kita harus cerdas dalam mengambil energi-energi positif.
baik itu yang ada di dalam diri kita, ya hubungannya dengan pencipta kita, ya mahabbah kepada Allah, bagaimana kita menempatkan juga kecintaan selain kepada Allah dan Rasul, didasari kecintaan kita kepada Allah, itu merupakan juga satu energi positif bagi kita. Gitu. Sehingga kita terus berjalan ya, hidup, melanjutkan hidup. Iya, betul. Jadi agak melo juga nih sebetulnya. Melanjutkan hidup. Aduh, betul. Yang cukup Masya Allah gitu. Jadi sebetulnya kita intinya itu merubah mindset sebetulnya. Itu dia. Kayak saya jalan-jalan nih, Bunda Maya, ke Sumedang. Kalau misalnya secara kita mindsetnya berat ya, misalnya kerja, ya kalau misalnya mindsetnya kita kerja terus aduh capek, penat gitu ya, pasti kita kan jadi beban buat kita. Tetapi kalau misalnya udahlah mindsetnya kita jalani, kita jalan-jalan, kita enjoy, kita silaturahmi gitu ya, apa yang kita bisa gitu, terus jalani dengan ringan aja, terus fokus ke prosesnya aja. Kalau saya kalau hasil ya udahlah, itu bukan urusan kita kan. Betul. Bu, ini catatannya saya udah banyak ini, Bu. Ya Allah. Gitu ya? Justru bagus. Jadi saya enak buat penutupan ini, Bu ya. Terima kasih banyak nih, Masya Allah. Iya. Bu Dede sudah berbicara tentang fokus. Bu Dede sudah berbicara tentang bagaimana manajemen diri kita. Dan saya yang suka di sini salah satunya adalah bagaimana memaknai hidup. Ya, memaknai hidup, karena itu adalah sebuah membangun kesadaran. Betul ya, Bu ya? Kesadaran bahwa makna itu adalah sesuatu yang bersifat sangat sensitif dan peka. Kalau kita nggak peka, maka makna atau guru saya bilang pesan yang Allah sampaikan kepada kita ya nggak dapat, nggak nyampe, atau nggak, kalau nyampe kita nggak ngerti, gitu ya, Bu ya? Betul sekali. Betul. Setuju sekali, Bunda Maya. Betul. Sehingga tadi perjalanan hidup itu ya akhirnya memang kita lahir di dunia ini dalam rangka untuk menjalani kehidupan. Kalau masalah goal atau hasil akhir ya nanti aja. Kadang-kadang saya juga termasuk terlalu disibukkan dengan hasil akhir sehingga akhirnya utak-atok dalam proses. Dan itu akan membuat kita kecewa, Bunda Maya. Kalau kita fokus kepada ketercapaian. Saya minggu kemarin tuh naik angkot nih, cerita nih sedikit ya, Bunda Maya. Terus di depan angkot itu kan ada truk ya. Ada truk. Tahu dong kalau misalnya di belakang truk itu tulisannya suka seperti apa, gambarnya seperti apa. Tapi ini lain dari yang lain. Kan ini satu tulisan tokoh ya Indonesia. Yang saya, ini keren banget nih tulisan, kata saya. Terus di belakang truk ya, yang nggak biasa gitu. Kalau biasanya kan ya seperti itulah. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Kita tidak diwajibkan untuk menang. Tetapi yang jadi kewajiban kita adalah mencoba. Karena dengan mencoba itulah kita akan membuka peluang untuk menang. Masya Allah. Itu siapa yang nulisnya? Itu keren banget. Ini ya, Siapa itu? Bener kita. Masya Allah. Oh, iya, betul. Di belakang saya, keren banget nih, kata saya gitu ya. Iya, betul. Dan kalau coba kita melihat dari sisi unik lain, sosok yang akhirnya memutuskan untuk menuliskan itu di truknya, betul nggak sih, Bu? Iya kan? Benar, setuju. Iya kan, dia kan berarti membuat sebuah keputusan yang keren gitu ya. Betul. Berarti dia juga punya nilai energi positif yang bagus. Nah, itu dia. Hal-hal gitu juga kan kalau kita coba jadi bahan sebagai pemandangan hidup juga. Betul ya, Bu ya. Betul nggak sih bahwa manusia apapun perannya itu kan memiliki misi, ya Bu, misi. Dan misi itulah yang bisa memberikan impact bagi siapapun yang baik itu mengenal dia ataupun tidak mengenal dia. Nah, peran ibu yang begitu luar biasa hebat ketika ibu juga berperan sebagai ibu rumah tangga, plus juga hal-hal yang lain. Di sini juga saya lihat ibu ada di sini buku sendiri, diagnostic reading. Nah, kira-kira nih, apa yang Ibu ingin share kebermanfaatan dari konsep ini, Bu? Silakan. Jadi gini, awal dasarnya kan gini ya, orang itu fokus ke hasil, tetapi tidak tahu dulu benang merahnya itu seperti apa masalahnya.
Ini sebetulnya saya tuh terinspirasi pada saat COVID ya. Karena orang itu panik, terus juga nggak tahu nih harus apa, gitu, berbuat apa. Banyak yang misalnya di PHK, banyak yang usahanya hancur, terus pendidikan juga seperti apa, gitu ya. Terus saya berpikir gini, kita kan tugasnya itu yaitu mencoba mencari solusi, tetapi juga harus cerdas dalam menganalisa, gitu ya. Benang merahnya harus seperti apa, terus juga nanti kan kalau misalnya kita punya kemampuan untuk menganalisa masalah-masalah yang kita hadapi, insya Allah hasil ataupun solusi yang nanti kita ambil, apakah itu kebijakan ataupun misalnya solusi apa, sekecil apapun itu berdasar daripada masalah yang kita hadapi. Nah, kadang-kadang orang yang mengambil solusi tetapi tidak berbicara kepada analisa permasalahan yang ada. Makanya di sini saya mengajak kepada teman-teman, yuk kita tingkatkan kemampuan kita dalam mendiagnosa permasalahan. Seperti halnya dokter lah, kalau misalnya diagnosa ya, melakukan diagnosa. Dokter itu kan nggak mungkin memberikan resep ataupun obat tanpa diagnosa. Betul. Makanya kita juga dalam memecahkan satu permasalahan dalam kehidupan, kita lihat dulu permasalahannya kita seperti apa gitu, sehingga nanti kita dalam melangkah melakukan satu solusi ya ataupun kebijakan itu sesuai dengan hasil daripada analisa yang saya sebut dengan diagnostic reading. Masya Allah. Dan ini sebetulnya bisa diaplikasikan dalam semua segmen ya kehidupan kita, baik di lembaga, di pendidikan, di organisasi, ataupun secara personal diri kita gitu. Dan gini loh, saya ingat sekali yang dikatakan yang menciptakan kita ya. Kadang-kadang kita suka soto ya. Tahu nggak namanya soto ya? Soto pinter kadang-kadang kita ya sebagai makhluk gitu ya. Kadang-kadang kita kayak yang ada permasalahan terus mikir gimana solusinya gitu tanpa kita runut gitu ya. Runut apa nih yang harus kita lakukan sebagai satu benang merah, dan saya tuliskan di dalam buku saya itu juga salah satu kita mampu melakukan ataupun punya kemampuan dalam diagnostic reading, nah kalau kita juga sudah tahu siapa diri kita gitu. Kita sebagai pemimpin diri kita gitu. Jangan memimpin orang lain dulu. Kita jangan berbicara dulu memimpin orang lain, tetapi memimpin diri kita yang sudah Allah kasih gitu rambu-rambunya. Nah, manakala kata Allah kan gini, manakala kita bertemu dalam satu kesulitan kan jangan dulu mikir macam-macam deh gitu. Jadi sholat sabar dulu gitu kan ya. Suruh sholat dulu gitu kata Allah kan. Suruh sholat sabar gitu ya. Nah, makanya di dalam buku yang saya tulis di diagnostic reading, itu dulu nih yang harus kita pahami gitu. Nah, baru kita ikhtiar secara manusiawinya. Maksudnya kita kan mencoba yang tadi ya. Jadi tidak wajib menang, tetapi kan mencoba, ikhtiar gitu ya. Allah juga wajibkan kan kita ikhtiar, setelahnya kita ini dulu kayak lapor dulu ke Allah gitu loh. Kalau saya sebutkan gitu. Lapor dulu, ini permasalahan saya ya Allah gitu ya. Nah, udah gitu kita kekuatan kepada Allah, baru nih otak yang Allah kasih itu kita gunakan itu istilahnya. Betul. Jangan gunakan dulu otak yang kita terbatas, mikirnya terus jadi pening, jadi stres, jadi sebelum lapor ke Allah gitu ya. Kadang-kadang sebelum sujud udah mikir duluan, makanya kita banyak yang stres gitu. Tetapi kalau misalnya kita sujud dulu, ya Allah saya punya permasalahan ini, saya mau ikhtiar, kuatkan ya Allah, kasih jalan ya Allah. Nanti hasilnya gimana Allah, saya kasih kekuatan untuk ikhlas. Nah itu meminimal kita kecewa, stres dan lain-lain. Dan ini pun saya lagi belajar sebetulnya Bunda Maya. Ya Allah. Dalam perjalanan hidup saya lagi belajar seperti itu. Nah, saya tuliskan dalam diagnostic reading, di sini tahapan yang selanjutnya adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk membaca permasalahan dengan potensi yang sudah Allah kasih. Salah satunya akal kita. Gitu, biar nanti penasaran sampai situ dulu. Saya mau beli bukunya Ibu. Aduh, mudah-mudahan segera terbit. Ini belum terbit, masih dalam editing.
Saya tunggu ini, Masya Allah, ini Bu Nia sudah menghasilkan buku, Bu Dede juga. Insya Allah saya akan beli buku ini. Guru saya nih Bapak Anahata hafal nih, kayaknya saya kepo nih buku-buku kayak gini. Karena tadi yang Ibu sampaikan itu juga beliau saya masih ingat beberapa simakan dari kajian beliau bahwa sholat aja, jangan tiba-tiba buru-buru takbir lah kasarnya kalau bahasa saya. Tarik nafas dulu, santai dulu, ya rilekskan dulu. Nanti ketika sholat juga dapet tuh, kalau bahasa saya ya. Nanti kenyamanan dalam sholatnya juga nanti insya Allah dapat. Kita kan kadang-kadang terburu-buru ya. Mau sujud aja, mau ruku aja, badan belum ruku, belum sujud, sudah subhana robbiyal. Bacaan sholat udah ngeduluin diberikan gerakan sholat. Kan gitu ya Bu Dede ya. Itu mas saya. Sehingga tadi hakikat dari gerakan sholatnya juga jadi nggak dapet. Makanya, dan saya suka tadi ketika Ibu judul diagnostic reading, saya jadi tadi saya tulis hanya ini kayaknya konsep Iqra ya Bu? Iya, ada sangat kaitan dengan Iqra, ya surat Al-Alaq. Jadi bagaimana kan kita sebetulnya gini, ada relevansinya antara kualitas diri seseorang dengan kemampuan Iqra. Oke. Membaca itu kan salah satu yang harus kita pahami luas gitu ya. Misalnya dalam membaca kehidupan kita juga perjalanan hidup kita yang mungkin tidak baik-baik saja. Yes. Dan yang saya rasakan bahwa kedewasaan seseorang itu bukan dibentuk dari kenyamanan sebetulnya. Bukan dibentuk dari satu hal yang lempeng, yang nyaman gitu ya, yang justru membuat orang terlena gitu. Betul. Tetapi kedewasaan seseorang itu justru dengan datangnya permasalahan-permasalahan, ujian-ujian kehidupan, terus didewasakan dengan cara berpikir kita. Dan kualitas seseorang juga bisa dilihat dari bagaimana diagnostic reading itu. Karena apa? Karena nanti nyambung kepada solusi apa yang nanti akan diambil oleh orang tersebut. Ya, itu kayak A gitu ya, kayak misalnya orang satu dengan orang satu dikasih permasalahan yang sama, saya yakin mereka akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan kapasitas diri mereka masing-masing. Gitu Bunda Mai. Betul. Seru Bu, kita ntar ngopi darat yuk. Ayo ngopi. Nanti katanya kan tanggal 3 mau ke Tasik kan. Allah, ini mah obrolan kayak gini, ya Allah. Nah, saya pengen banyak pertanyaan sebenarnya udah disiapin, tapi setiap Ibu ngomong muncul lagi kayaknya nyambung nanya ini gitu ya. Jadi catatan saya ini nanti episode berikutnya. Jadi PR aja. Episode berikutnya nih kita harus tanggal berapa ya? Nanti kita agendakan lagi nih ya. Nah, satu hal nih terkait tadi bahwa kualitas diri seseorang itu berbanding lurus dengan kemampuan konsep Iqra-nya dia membaca sapaan-sapaan atau clue-clue, betul ya, simbol-simbol ayat yang Allah berikan melalui alam ini. Artinya kemampuan dia dalam mengoptimalkan alat indera dia sebagai sumber masuknya informasi, berarti dia dapat banget ya Bu ya? Betul tidak? Kalau bahasa saya tuh gini Bunda Maya, pesan cintanya Allah. Masya Allah. Nah, bagaimana kita itu betul apa yang dikatakan oleh Bunda Maya, menggunakan potensi yang telah Allah kasih ke kita ya untuk membaca pesan cintanya Allah. Dan itu juga berhubungan dengan mindset kita sebetulnya. Karena kadang-kadang kita itu tidak terlalu peka, terlalu bisa ya membahasakan dan menerima pesan cintanya Allah, sehingga kadang-kadang kita suka suuzon lah kepada apa yang Allah kasih gitu. Dan keyakinan kita juga terbentuk dari mindset kita, keilmuan kita, pemikiran kita gitu ya. Bagaimana kita itu menerima apapun yang Allah kasih menjadi satu pesan cinta dan akhirnya menjadi energi positif. Dan yang selalu saya ini kan ke hati saya ya. Coba kristalkan gitu ya ke pemikiran dan ke hati saya bahwa pesan cinta yang Allah kasih ke kita bahasakan, kita terima, terus juga menjadi satu energi positif, itu bukan hanya untuk kita. Jadi saya selalu ingin meluaskan gitu ya, meluaskan apa hikmah
yang bisa kita ambil, dan juga keinginan apapun yang dari kita gitu ya, kita ajukan kepada Allah balik, itu diluaskan gitu. Artinya bahwa kita tidak hanya berpikir untuk kita. Tetapi bagaimana kita menjadi sebaik-baiknya pribadi, sebaik-baiknya makhluk yang juga bisa ada kebermanfaatan untuk orang lain. Yang selalu saya coba kristalkan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang saya lakukan, saya coba bahwa saya bukan untuk sendiri gitu. Bagaimana apa yang saya lakukan itu juga bisa berdampak bagi kebaikan untuk orang lain. Apapun itu. Termasuk saya jalan-jalan ke sini, ke Sumedang, Bun, dalam rangka silaturahmi dengan teman-teman. Pokoknya kalau saya ke Sumedang itu kayak yang apa ya, saya harus memberikan sesuatu nih ke teman gitu ya. Walaupun bukan harta, bukan benda gitu ya, tetapi minimal energi positif yang saya bisa berikan ke teman-teman, bisa motivasi atau apapun itu gitu ya. Termasuk saya sekarang itu dengan tim itu lagi ngerintis satu bentuk usaha, Bunda, yaitu travel ya, yang dikasih nama oleh teman saya itu Event Plus. Dan saya gabung itu betul-betul betul-betul ya udahlah, apa yang bisa saya bantu yang saya berikan gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Jadi kuncinya kita tidak fokus untuk diri kita. Itu dia. Gitu. Tidak fokus untuk diri kita. Ketika diri kita masih bermasalah, otomatis daya fokus ke dirinya masih besar ya, Bu ya. Betul. Karena PR-nya masih banyak. Masih besar. Betul, Bunda. Itu merupakan satu hukum ya. Maksudnya gini. Manakala kita memperbaiki diri kita, maka sebetulnya dengan sendirinya kita kebermanfaatan untuk orang lain itu peluangnya makin besar. Gitu. Makanya tapi jangan sampai kita menunggu, konsepnya jangan sampai menunggu kita baik dulu gitu loh. Betul. Tapi bagaimana kita berusaha bersama-sama untuk lebih baik. Gitu. Makanya kan kita disuruh untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Betul. Ini menohok banget bagi ya, aku. Kemana-mana ya. Itu Bunda Maya, ini ngerasa nggak obrolan saya kemana-mana jadi? Nggak apa-apa. Kemana-mana tapi benang merahnya tetap dapat loh, Bu. Nggak apa-apa. Karena kan itu kita bicara sebetulnya di Tera ini kan bermaksud untuk mengangkat beberapa sisi kehidupan seseorang. Kemudian kita tarik benang merahnya apa, betul nggak, Bu ya? Sehingga makna secara utuh dari misi dia hadir di bumi itu juga akhirnya dapat gitu loh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Dan saya suka kok obrolan kayak gini. Suka banget. Jadi memang alhamdulillah Allah mempertemukan kita nih, Bu, di agenda di Tera ini di awal-awal pasca Syawal ya. Mudah-mudahan ini menjadi energi yang luar biasa hebat buat kita. Dan